Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah di mana saja kita berada, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap kesulitan pasti ada kesudahannya. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam sejahtera selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah kita menjadi orang yang Islam, iman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam ini bukan menjadi keburukan di mana saja kita berada, tetapi menjadi kebaikan di mana saja kita berada. Artinya, di mana saja kita berada, kita harus selalu memberikan manfaat kepada siapa saja yang kita temui, bukan saja manusia, tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, rasa-rasanya hidup ini selalu kita bergelimpang dengan susah, sedih. Yang akan datang juga rasa ketakutan, was-was, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti punya masalah dan merasa masalahnya yang paling berat. Kalau kita mulai dari SD, masalah kita ingin bagaimana kita naik kelas, menyelesaikan soal-soal, dan lain sebagainya. Kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi, akhirnya menikah, kemudian bekerja dan lain sebagainya, punya anak, ya, nyokolain, terus, kemudian akhirnya kita menikahkan, punya cucu, akhirnya ya muter aja, hidup itu begini aja, kan begitu. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita punya masalah? Masalah itu banyak sekali. Bisa masalah pendidikan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah rumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya masalah, itu kita harus berpikir positif dulu kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, karena sesuatu yang menimpa kita baik maupun buruk itu ada pahalanya. Kayak kita kecocok duri, itu kalau kita bersabar, itu pun pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengeluh, ya kita tidak dapat apa-apa kecuali rasa sakit. Kita sudah bekerja tetapi kita tetap miskin. Kalau kita tahu di balik itu Allah membuat kita miskin, pasti kita akan bersyukur. Karena kebanyakan orang yang masuk surga itu asalnya dunianya susah dulu, bukan senang dulu, kan begitu. Sehingga di akhirat itu kebanyakan orang-orang yang miskin yang masuk surga, ya. Dia punya harta, dia mencari begitu rupa, kemudian dia sodakokan begitu rupa, sehingga seakan-akan diri ini miskin, kan begitu kan. Dia mencari ilmu begitu rupa, kemudian diamalin begitu rupa, iya kan. Mencarinya susah, mengamalinya pun juga harus susah, kan begitu kan. Nah, dengan penuh keikhlasan, ya itulah yang dapat balasan surga, kan begitu.
Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bicara sabar, sabar itu ada 3. Yang pertama itu adalah sabar di dalam taat, yang artinya bagaimana kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang yang punya masalah itu adalah orang yang tidak taat. Artinya segala perintah Allah itu tidak dilaksanakannya, atau sedikit yang dilaksanakannya tetapi banyak yang dilanggar. Itu pasti punya masalah suatu saat. Yang kedua adalah sabar di dalam maksiat. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya maksiat pasti pahala juga akan berkurang, dosa juga akan bertambah, dan akhirnya penyesalan yang ada. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam musibah. Ini yang paling berat bagi siapa saja. Artinya kalau kita bersabar atas musibah yang kita dapatkan, maka pahalanya melebihi daripada sabar di dalam taat maupun sabar di dalam maksiat. Kenapa tingkatan sabar di dalam musibah ini lebih tinggi pahalanya? Karena nggak semua orang itu mampu, ya, mampu memahami rahasia Allah. Nggak semua orang itu mengerti tentang kehendak Allah. Dan tidak semua orang itu bisa bersabar pada waktu terjadi musibah pertama kalinya. Salah satu contohnya, kita masih perlu orang tua yang butuh menyayangi kita, yang masih membiayai kita, tetapi ternyata orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah kita kan nggak ketulungan. Atau salah satu contohnya, kita nggak punya anak sampai 10-20 tahun. Setelah punya anak, baru aja lahir seminggu kemudian meninggal dunia. Rasanya bagaimana hati ini, kan begitu. Atau kita sudah susah payah mengumpulkan duit, ya, jutaan, puluhan juta, kita belikan rumah, ternyata rumahnya terbakar. Belikan mobil, mobilnya dicuri orang, dan lain sebagainya. Itu adalah musibah, kan begitu. Kalau kita bersabar, maka pahalanya luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, kenapa kita harus berpikir positif? Karena dengan berpikir positif itu berarti kita percaya kepada takdir Allah. Yang penting di sini kita bukan menerima apa adanya, tetapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Umpama kita miskin, kita berpikir positif, nggak apa-apa aku miskin, yang penting kan akhirnya aku kaya. Tapi dia tidak bekerja, tidak beribadah, itu namanya berpikir positif yang salah, kan begitu. Artinya pengertian berpikir positif ini adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak yang kita dapatkan, mungkin Allah lebih tahu. Andai kata aku nanti kaya, mungkin imanku juga tidak seperti ini. Andai kata dulu orang tuaku kaya, belum tentu aku sekolah bisa selesai seperti ini. Karena banyak anaknya orang kaya-kaya ternyata juga tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Pemirsa yang berbahagia, salah satu bentuk positif itu seperti ini. Jadi kadang-kadang kita itu ingin memaksakan kehendak, padahal Allah lebih tahu. Kalau itu kita paksakan, bukan kebaikan yang kita dapatkan walaupun kelihatannya positif, kan begitu. Salah satu contohnya, umpama ada seorang pimpinan yang dia ingin berangkat, anggap aja ke Jakarta, ya, dari Surabaya ke Jakarta. Dia paksain diri, tiketnya dia sudah beli, bahkan termasuk dia belikan, ya, karyawannya. Kemudian ternyata tiket itu yang bawa karyawannya kelupaan, tidak dibawa, akhirnya pesawat itu terlambat, ya, urusannya juga terbengkelai. Akhirnya pimpinan itu pasti marah-marah, gimana dan lain sebagainya, ya kan, ini penting dan lain sebagainya. Kemudian pesawat yang dinaiki ternyata kecelakaan dan semuanya mati. Akhirnya apa? Alhamdulillah, gara-gara tiketnya, ya kan, kelupaan kamu bawa, aku selamat, ya, selamat. Akhirnya aku juga tidak meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita mau berpikir positif, maka
keuntungan bagi kita. Kalau kita berpikir negatif, maka kerugian bagi kita. Jadi sebenarnya semua itu kembalinya kepada kita. Semua mau kita jadikan positif, jadilah positif. Kalau semua dijadikan negatif, ya negatif. Sehingga Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau orang itu hatinya bersih baik, pasti baiklah semuanya. Kalau hatinya kotor, ya kotor semuanya. Kan begitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, ya kita berusaha menyelesaikannya. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang itu perlu sabar. Kan gitu. Tapi pengertian sabar ini bukan tanpa usaha, tetapi sabar harus dengan adanya usaha semaksimal mungkin. Kan begitu. Kalau kita mencari harta benda, ya harus maksimal mungkin. Andai kata tidak dapat, ya kita tetap sabar. Kita punya penyakit, ya kita obati ke sana kemari. Ternyata tidak sembuh, ya kita tetap bersabar. Bukan ini lebih baik, ya, bagi aku dunia maupun akhirat. Tapi intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita punya masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kebanyakan manusia ini kan memasrahkan masalah. Dengan memasrahkan masalah itu bukan selesai, tetapi masalah bertambah rumit. Apalagi kalau di dalam memecahkan masalah itu kita tidak terfokus kepada masalah akan kita pecahkan, tetapi melebar. Salah satu contohnya, umpama keluarga suami istri gara-gara hanya memasang gambar figura atau memasang tanggalan, yang suaminya sebaiknya di belakang, yang istrinya sebaiknya di muka, sama-sama ngototnya, sama-sama tidak sabarnya, akhirnya terjadilah pertengkaran. Yang asalnya tanggalan, ya atau kalender, itu akhirnya merantak kepada masalah mertua, masalah anak, masalah pendidikan, masalah belanja. Itu gara-gara cuma masalah tanggalan, akhirnya melebar semuanya. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi ini saya memberikan sedikit gambaran tentang jangan sampai kita itu memasakkan masalah, tapi bagaimana jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah dan manfaat semua pihak dan menguntungkan semua pihak. Kan begitu. Pemirsa yang berbahagia, kalau andai kata masalah itu tetap tidak bisa kita pecahkan, tetap tidak bisa kita musyawarahkan, kita harus bertanya kepada ahlinya atau orang yang mampu menyelesaikan masalah. Tergantung masalahnya. Kalau masalah ekonomi, ya kita bicara kepada ahli manajemen. Kalau masalah agama, ya kita bertanya kepada ulama. Tergantung masalahnya. Kalau masalah komputer, ya harus manggil teknisi, kan begitu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena sesuatu kalau ditangani bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Karena apa? Kalau sesuatu ditangani bukan pada ahlinya, kelihatannya bagus, tapi jadinya buruk. Salah satu contohnya, umpama orang bukan ahli tafsir, tetapi menafsiri satu ayat, kelihatannya benar tapi salah. Benarnya satu kali, kalau nafsiri berikutnya maka banyak salahnya daripada benarnya. Pemirsa yang berbahagia, di samping kita bertanya kepada ahlinya, kalau masih tetap tidak memuaskan, jalan satu-satunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa itu juga bisa menyelesaikan masalah. As-silahul mu'mini sabr wa du'a. Senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin adalah sabar dan doa. Dengan kesabaran Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Dengan berdoa Allah akan merubah takdirnya. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa. Umpama kita ditakdirkan jadi orang miskin, dengan berdoa akan berubah jadi orang yang cukup atau kaya. Kita ditakdirkan jadi orang yang bodoh, kemudian kita berdoa, akhirnya Allah takdirkan kita berusaha dan kita jadi orang yang pintar. Kita ditakdirkan masuk neraka, ternyata dengan berdoa Allah akhirnya merubah, akhirnya kita ibadah dan akhirnya kita masuk surga. Takdir itu perlu kita percayai, tetapi tidak perlu kita ketahui. Kalau kita memaksakan diri untuk mengetahui takdir, setelah kita tahu, belum tentu kebaikan yang kita dapatkan, mungkin keburukan. Contoh, kita ditakdirkan kaya, ngapain aku kerja, aku nanti kan kaya. Kalau ditakdirkan miskin, ngapain aku kerja, aku kan tetap miskin. Sama dengan dimasukkan neraka takdirnya, ngapain aku ibadah, aku masuk neraka, kan begitu. Ya, jadi kita percaya kepada takdir, tapi tidak perlu tahu kepada takdir. Intinya bahwa manusia itu harus berusaha semaksimal mungkin dengan berdoa dan berusaha.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mau merubah nasib sesuatu kaum kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Jadi nasib kita ini akan berubah kalau kita mau merubah, dan tidak akan berubah kalau kita tidak mau merubah. Sehingga kalau kita punya masalah, masalahnya apa? Ya harus berusaha untuk merubah. Kalau memang itu tidak baik bagi diri kita dan lain sebagainya. Pemirsa yang berbahagia, di samping kita berdoa, kita jangan lupa yaitu pendekatan diri kepada Allah dengan terutama sholat tahajud. Jadi sholat tahajud malam itu bisa membantu menyelesaikan masalah. Di mana orang tidur, kita bangun, kita dekatkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis kepada Allah, ya, mengutarakan segala masalah. Insya Allah semua masalah itu akan hilang. Tetapi kalau alasan bangun malam itu ternyata berat, tapi kita ingin masalah kita selesai, dari mana bisa selesai? Ya, kita nggak akan bisa kaya kalau kita nggak bekerja. Kita nggak akan bisa pinter kalau kita tidak belajar. Dan salah satu cara penyelesaian masalah adalah kita berusaha untuk bersolat tahajud, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Seperti Allah berfirman di Al-Quran yang bunyinya wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak masa ayat atsaka rabbuka maqama mahmuda. Yang artinya dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan ibadahmu. Ya, wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak masa ayat atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah membagikan kamu di tempat yang terpuji. Ya, terpuji itu kan berarti selesai masalahnya, terpuji dunia maupun terpuji akhirat. Pemirsa yang berbahagia, di samping pendekatan diri kita kepada Allah, kita harus yakin dan percaya diri bahwa masalah itu pasti akan bisa selesai. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita niat menyelesaikannya. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau kita berusaha semaksimal mungkin lahir maupun batin. Jadi percaya diri itu penting sekali. Ya, jadi orang Islam harus percaya diri. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, caranya apa? Diri sendiri dimotivasi. Ya. Makanya untuk supaya diri sendiri bisa menyelesaikan banyak masalah, mulai sekarang kita harus banyak belajar ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ya. Insya Allah masalah itu juga akan cepat terselesaikan. Mulai sekarang kita harus suka atau hobi membaca. Ya, membaca apa saja, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, atau bertanya kepada ahlinya. Ya, ahli agama maupun ahli pengetahuan umum. Kalau bertanya kepada orang yang mampu menyelesaikan masalah, ya, namanya seorang solver the problem, ya, pemecah masalah, ya. Jadi kalau mau listrik ini katakanlah mati, kenapa sebabnya? Ya, kalau kita tanya kepada ahlinya pasti tahu. Atau kalau kita tahu pasti kita perbaiki sendiri. Kalau kita sakit ternyata kita tahu cara pengobatannya dan memang kita ahli mengobati penyakit, maka insya Allah juga akan bisa membantu menyembuhkan diri sendiri. Untuk itu kita perlu banyak membaca, perlu banyak belajar, ya. Dengan pengalaman maka semuanya akan bisa terselesaikan. Pemirsa yang berbahagia, di dalam saya memberikan ceramah ini, saya sedikit saja, tetapi nanti akan berkembang dengan adanya tanya jawab, di mana tanya jawab ini hanya sekitar tesis aja. Nantinya kalau permisa ada punya masalah silakan diutarakan kepada kami melalui telepon. Untuk itu sementara ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, begini, misalnya kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa sekuat tenaga kita, ya, semampu kita, tapi ternyata Allah belum memberi apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mendapat pekerjaan yang kita damba-dambakan. Kita sudah berusaha mati-matian, sudah melamar ke sana kemari, terus kita juga sudah berdoa, sudah sholat tahajud, puasa, ternyata apa yang kita inginkan belum kita dapatkan. Nah, itu apakah emang nasib kita atau memang kita ditakdirkan untuk menerima apa yang
ada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Handa. Memang itu problem daripada sarjana lulusan sekarang atau SMA lulusan sekarang, dimana setelah lulus bingung mencari pekerjaan. Kadang-kadang sudah bekerja juga bingung untuk melamar ke sana kemari untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak lagi. Bukannya kurang puas, memang manusia tidak harus puas sampai kepuasan yang diinginkan itu tercapai. Artinya begini, kalau kita ngelamar, coba sekali-kali jangan bicara masalah gaji, tetapi yang penting kita diterima dulu. Setelah itu buktikan bahwa kita mampu jadi sekretaris yang profesional dibandingkan dengan sekretaris yang pernah ada, di mana perusahaan itu punya sekretaris, kan begitu kan. Kemudian lembaga mendapatkan manfaatnya yang luar biasa daripada apa yang kita bantu. Pasti pimpinannya itu akan memikirkan. Ya walaupun nggak jangka pendek, jangka panjang pasti ada. Atau dengan kata lain, kalau kita sudah bekerja sekarang ini, ada dua. Bagaimana caranya kita meningkatkan keprofesionalan kita sehingga kita mendapatkan gaji lebih besar daripada sekretaris pada umumnya. Contoh, ya tergantung. Ya, apakah kita sekretaris, apakah kita seorang pengajar komputer, kan begitu kan. Jadi karena orang itu nggak kenal pada kita. Kalau kenal, nah, pasti orang nyari kita. Contoh, maaf, saya bukan menawarkan diri, tapi kebetulan aja insya Allah saya penemu metode 2 jam bisa baca Al-Quran. Orang mulai nol nggak ngerti sama sekali, dalam waktu 2 jam dia akan bisa baca Al-Quran juz mana saja. Kalau saya ngelamar ke orang lain dan orang lain tidak tahu saya, ngelamar dalam artian saya menjadi pengajar Al-Quran baik di Istiqlal maupun di Al-Azhar atau di mana saja, pasti ditolak. Oh, di sini sudah cukup gurunya, karena dia tidak tahu saya. Tapi kalau dia tahu saya, pasti saya akan dicari-cari untuk membantu penuntasan buta baca Al-Quran di Al-Azhar maupun di Istiqlal. Nah, kenyataannya setelah tahu, ternyata saya disuruh bimbing hampir 300 karyawan atau karyawati Masjid Istiqlal. Nah, kita melamar pekerjaan itu ada dua. Kita tunjukkan kemampuan kita, ya, dan kita meminta salary sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak terbukti, ya kita berani untuk mengundurkan diri atau diundurkan. Yang kedua, yang penting kita masuk. Setelah kita bekerja, tunjukkan siapa kita. Kemudian setelah perusahaan itu merasa membutuhkan kita, nah, baru kita minta kenaikan gaji. Kalau tidak ada saya, pasti lembaga kesulitan. Nah, pasti gaji kita akan naik. Tetapi kalau kita menjadikan beban lembaga atau perusahaan, kemudian kita minta keluar atau gaji naik, katanya yang punya perusahaan, kebetulan aku ada pengganti yang lebih baik dari kamu, kan begitu. Gambarnya seperti itu contohnya, ya. Jadi intinya satu, kita harus meningkatkan profesionalisme kita, kan begitu. Pengalaman harus banyak, kan begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, berdoa tetap, kan gitu. Atau apa yang ada, kita tingkatkan sehingga gaji kita bisa sampai 1 juta 2 juta, kan begitu. Ya, kalau sekarang masih kecil, ya disyukuri sambil berusaha, kan begitu. Tapi nggak boleh putus asa. Melamar ke sana kemari boleh, kan begitu. Melamar ke sana kemari boleh. Itu bukti bahwa kita tidak pernah putus asa, kan begitu. Ya, kalau memang masih belum mendapatkan, ya mungkin kita melamar pada tempat yang dimana tidak dibutuhkan sekretaris, kan begitu kan. Umpama pekerjaan kita sekretaris, kan begitu. Lah kalau sekretarisnya sudah ada 1 bahkan 2, ngapain kita harus tambah 3, kan begitu. Lah pada itu perusahaan itu membutuhkan dan kita melamar, pasti diterima. Jadi kadang-kadang nasib itu juga ada. Apa maksudnya? Bukan sekedar walaupun tok kita pinter, tetapi kalau memang sudah ada, iya kan. Umpama di sekolah itu ada guru agama, ya, kemudian kita ngelamar jadi guru agama, ya nggak mungkin diterima walaupun kita pinter, kan begitu. Ya, jadi banyak faktor, kan begitu. Tapi intinya adalah profesionalisme, kan begitu. Kalau kita profesional, pasti kita nanti akan laku, kan gitu. Minimum jadi sekretaris suami, pasti nanti gajinya tinggi, kan gitu ya. Kasarnya begitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan yang lainnya boleh bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, sebenarnya ini mungkin
pertanyaan ini berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita ya. Ini begini, ada misalkan saya punya sahabat, tapi sahabat itu katakanlah lebih tua atau lebih pengalaman katakan daripada saya. Tapi saya melihat bahwa dia itu sepertinya hampir pergaulannya itu karena tidak satu lingkup gini aja yang bisa kita ketahuin itu jadi banyak temannya ya. Jadi takutnya kita itu udah bisa melihat bahwa dengan situasi yang kurang kondusif seperti ini, kita dan banyak juga yang melihat bahwa dia tuh takutnya nanti bisa terjerumus yang hal-hal yang bisa katakanlah negatif. Sedangkan kita yang masih lebih muda ini, cara kita untuk mengasih tahu dia caranya itu bagaimana. Tapi kalau kita mau ngasih tahu, takutnya kami itu masih kecil, belum banyak pengalaman, lebih tahu saya gitu. Jadi apa kita itu minta tolong pada orang yang lebih tua yang berpengaruh, atau misalkan kebawa ke ustadz apa bagaimana, agar dia itu tidak, takutnya biar tidak benar-benar ke pergaulan yang katakanlah yang terjerumus ke negatif gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa Pak Ustadz tolong jelaskan memotivasi diri sendiri agar kita itu berpikir positif dan sabar untuk menerima menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kita mengingatkannya? Apakah kita ingatkan langsung karena nanti khawatir nyinggung perasaannya, atau kita tanya kepada ahlinya? Di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Asr ya, yang bunyinya wal asr innal insana fi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling nasihati di dalam kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Jadi intinya nasihat itu perlu, nasihat itu berguna. Tersinggung tidak, itu urusan belakang. Yang penting niat kita baik, cara menasihatinya juga baik, tutur katanya juga baik, kan begitu. Karena kata Nabi, kalau ada suatu kejahatan, kita harus cegah dengan tangan selama kita mampu. Umpama ada perampokan, kalau kita mampu, kuat, punya ilmunya, punya senjata dan lain sebagainya, ya dengan kekuatan, kan begitu ya. Atau kalau ada perkosaan, ya kita bantu dengan kekuatan kita. Nah, kalau andai kata tidak mampu, ya mulut kita lapor ke polisi, kan gitu ya. Kasarnya begitu kan kan. Dan yang terakhir, hati kita tidak senang. Umpama ada orang minuman keras, kita mau nasihati susah ya, hati kita benci, nggak suka. Nah, itu berarti kita lepas dari tanggung jawab akhiratnya, kan begitu. Jadi kalau bisa tetap dinasihati, ya semampu kita nasihati, tapi dengan tutur kata yang baik, kan begitu. Dikatakan di Al-Quran seperti ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang artinya, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan. Apabila dia ngajak debat, ajaklah yang lebih baik, kan begitu. Jadi cara menyampaikannya juga harus baik, tutur katanya baik, sehingga orang senang kepada kita. Karena kita bukan mencela, tetapi menyelamatkan, kan begitu. Jadi ada bedanya mencela dengan menyelamatkan, kan begitu ya. Menasihati dengan mengguru itu ada bedanya. Kalau orang merasa digurui tidak mau, tapi kalau merasa dinasihati, merasa disayangi, merasa diperhatikan, maka dia akan senang jadinya, kan begitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memotivasi diri sendiri ini supaya kita bisa sabar, bisa tabah dan lain sebagainya.
salah satu contohnya umpama kita mau jadi karyawan yang baik, itu supaya kita gajinya banyak atau besar, supaya pimpinan percaya. Salah satu contohnya kita harus memotivasi diri sendiri, jangan sampai datang terlambat dan jangan sampai pulang lebih awal. Itu berusaha terus menerus, kan begitu. Nah, pasti suatu saat pimpinan akan memperhatikan. Yang kedua, kalau disuruh pimpinan jangan sampai pernah menolak, sehingga kita akan tahu atau lebih tahu daripada karyawan yang lain atau karyawati yang lain, sehingga akhirnya pimpinan pasti butuh kepada kita. Yang ketiga, setiap perusahaan pasti punya problem. Kalau kita banyak problemnya dan pimpinan senang dan perusahaan jadi besar, maka kita juga akan kecipratan rezekinya. Di samping itu juga jangan lupa kita kepada Allah juga baik, kepada sesama manusia atau sesama karyawan, sesama teman juga baik. Itu harus dimotivasi. Karena yang berikan rezeki pada rasanya bukan pimpinan, yang berikan rezeki adalah Allah. Pimpinan itu hanya penyalur saja, kan begitu. Kalau kita hanya baik kepada Allah, padahal sesama karyawan kita nggak bagus, maka itu juga kurang baik jadinya, kan begitu. Jadi diri sendiri harus dimotivasi, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan yang paling berat adalah baik kepada sesama manusia, kan begitu. Karena kalau dengan sama manusia itu mainnya perasaan, kan begitu ya, serba salah dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kalau dengan Allah kan gampang, di mana saja berada Allah pasti Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah tetap mau mengampuni selama kita mau minta ampun dan sungguh-sungguh tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi, kan begitu. Nah, jadi memotivasi diri sendiri itu penting, tergantung masalahnya masalah apa, kan begitu. Kalau masalah keilmuan, ya kita motivasi. Kalau aku bodoh, aku nggak pintar, aku nggak bisa komputer, aku nggak bisa bahasa Inggris, dari mana aku laku kerja, kan begitu. Kasarannya begitu, kan begitu ya. Nah, kalau aku jahat, dari mana orang bisa terima aku, kan begitu kan. Kasarannya. Kalau aku boros, nanti gajiku juga habis. Bagaimana masa depanku? Lah, diri sendiri itu harus dimotivasi terus, ya. Jadi dengan memotivasi diri sendiri itu merupakan keberhasilan. Ya, keberhasilan diri baik dunia maupun akhirat. Kalau hari esok itu lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kan begitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulangi dari perkataan Bapak Ustadz yang tadi, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah kita tidak boleh mempersalahkan suatu masalah, tetapi kita mencari bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita misalkan kita menganggap sesuatu masalah itu, kita menemui suatu masalah, bagi kita itu suatu masalah, tetapi dalam pergaulan sehari-hari atau dengan teman kita bisa bukan masalah tersebut bagi teman atau saudara kita itu merupakan bukan suatu masalah, itu bukan hal sepele. Nah, di situ saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah yang seperti itu. Saya kira pertanyaan saya cukup itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Gendo. Jadi Mbak Gendo nganggap bahwa itu masalah, tapi bagi orang lain itu bukan masalah. Berarti kalau seperti ini yang jalan adalah perasaannya, bukan akal pikirannya. Karena kebanyakan masalah itu perasaan, kan begitu kan? Kalau orang nggak gunakan perasaannya, semua dianggap bukan masalah, kayak orang gila itu kan nggak pakai perasaan ya, sehingga semua nggak dianggap masalah. Termasuk dirinya sendiri kan nganggap itu nggak masalah, kan begitu ya. Jadi intinya selama itu tidak dimasalahkan oleh orang lain, ngapain kita masalahkan oleh diri sendiri, kan begitu. Kalau ternyata masalah itu dimasalahkan oleh orang lain, oleh teman kita, atau oleh pimpinan kita, atau oleh orang tua kita, saudara kita, iya kan, atau tetangga kita, maka itu masalah kan. Nah, kalau masalah berarti ada jalan keluarnya, tergantung masalahnya apa, kan begitu. Nah, kalau orang lain itu nggak masalah, jalan keluarnya ada dua. Kita minta maaf dan kita mengalah, kan begitu. Atau kita tidak mau mengalah, ya, kita tidak mau mengalah
Nah, penyelesaiannya ada dua juga. Bisa ke pengadilan, yo tergantung masalahnya kan. Lah kalau masalah sengketa tanah kan ke pengadilan, ya kasarnya begitu. Kalau masalah kudung ya dibelikan kudung lagi kan gitu aja ya. Atau tabung kan begitu aja. Tinggal minta waktu masalah pelunasannya kan begitu. Jadi nggak ada masalah nggak bisa diselesaikan gitu loh. Tergantung kita menyikapinya. Kadang-kadang orang anggap masalah itu besar, ya, padahal kita nganggap kecil, kan begitu. Kasarnya begitu. Karena kita nganggap kecil, bagi orang lain itu besar, tergantung, kan begitu. Nah, jadi intinya cara penyelesaian masalah, kalau memang orang itu tidak dianggap masalah ya kita juga nggak perlu nganggap masalah. Tapi kalau itu nggak diselesaikan nanti jadi masalah ya harus kita selesaikan, kan begitu. Lah, cara menyelesaikannya ya kita bisa minta bantuan orang lain atau kita selesaikan dengan kita minta tenggang waktu untuk menyelesaikannya. Tergantung masalahnya. Cuma saya ini bicara umum, kan begitu kan? Saya ini kan bicara umum. Tapi kalau kita mau katakanlah khususnya juga ada, tergantung masalahnya apa. Kira-kira masalah apa kira-kira? Contohnya umpama. Atau situ punya masalah apa kira-kira? Yang anggap situ masalah. Hah? Atau belum diangkat pegawai negeri? Atau belum ditempatkan jadi masalah kan? Iya. Nah, kalau itu dianggap masalah gampang, sabar aja tunggu kan gitu ya. Nah, kan gitu. Ya, atau berdoa ya. Atau kalau mau kita yang haram ya KKN, kasih duit aja kan gitu ya. Kan selesai masalahnya kan begitu ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan karena tidak ada masalah yang khusus, jawabannya umum ya. Karena pertanyaannya umum kan begitu. Sekarang selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya. Silakan ya karena waktunya sudah cukup malam ya, silakan pertanyaan yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan saya, Pak Kiai, di mana bagaimana cara menyikapi atau kita bersikap terhadap diri sendiri untuk menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan diri yang tinggi tanpa membuang rasa tawadu kita terhadap sesama manusia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Gina. Jadi bagaimana cara menumbuhkan percaya diri pada diri kita tanpa rasa menghilangkan tawadu kita? Artinya begini, percaya diri itu bisa timbul kalau kita punya segalanya. Kalau kita jadi orang kaya kan kita merasa percaya diri. Kalau kita jadi orang yang nggak punya, kita selalu minder, biasanya begitu. Kalau kita pinter, itu percaya diri kita akan tumbuh. Contoh, kita mengajar Al-Quran, kita menguasai ilmunya, dan kita sering mengajari orang ternyata berhasil, percaya diri kita juga akan tumbuh tinggi. Tetapi kalau kita gagal, akhirnya kita juga merasa minder untuk mengajar selanjutnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita umpama katakanlah sudah tahu jalan, maka kita tidak akan minder untuk memberitahu yang benar ini dan pasti ini, kan begitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu jalan tetapi setengah ingat, maka percaya diri kita juga ragu apakah benar, nanti pas salah khawatir disalahkan, kan begitu. Jadi intinya percaya diri itu akan timbul kalau kita punya segalanya. Ya kalau laki-laki punya ketampanan, kalau perempuan punya kecantikan, punya keturunan atau turunannya ningrat, kan begitu. Atau kita kaya, atau kita pinter, ya, atau kita bekerja gaji yang tinggi, atau kita punya jabatan, kan begitu kan. Atau kita punya segalanya. Namanya punya segalanya berarti punya pakaian, punya apa semuanya lah, kan begitu ya. Nah, maka percaya diri itu akan timbul. Tetapi kalau kita tidak punya, bagaimana cara menumbuhkan percaya diri? Gampang caranya bagaimana? Kita cuma masalah kalah waktu aja. Dia pinter, dia tahu dulu karena dia lebih tua, lebih dulu belajar. Nah, cara menumbuhkan rasa percaya diri, tinggal masalah waktu. Salah satu contohnya umpama, contoh aja yang paling gampang. Saya dulu nggak bisa baca Al-Quran, belajar 12 tahun nggak bisa. Agama juga tidak paham. Kemudian hanya karena ingat mati, kemudian saya belajar Al-Quran
3 hari saya lancar baca Al-Quran. Kemudian sebabnya itu akhirnya saya punya namanya metode 2 jam bisa baca Al-Quran. Karena apa? Karena pada waktu belajar sendiri tanpa guru saya bisa, saya ngajari orang juga bisa. Akhirnya tumbuh rasa percaya diri. Kan begitu, percaya diri yang tinggi. Karena yang kita bimbing juga mulai tingkat menteri jenderal, ya kan, pengusaha, dokter dan lain sebagainya, ya, ngajar sedikit, ngajar masalah, ternyata juga bisa ngatasi masalah. Lah, rasa percaya diri kita juga akan timbul, kan begitu. Nah, jadi kita masalah waktu aja, ya. Nah, tidak ngerti agama, ya berusaha untuk masuk di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nggak ngerti bahasa Arab, ya belajar otodidak. Nah, kita akhirnya apa? Rasa percaya diri kita untuk kita faham agama juga timbul. Karena apa? Ada usaha untuk kita belajar. Masalah wirausaha juga kita tidak minder. Kenapa? Karena kita juga berusaha untuk belajar di sekolah yang umum dan lain sebagainya. Jadi intinya supaya kita tidak minder atau mampu memotivasi diri sendiri, artinya kegagalan itu bukan segala-galanya. Jadi kegagalan itu adalah awal daripada keberhasilan. Nggak ada ceritanya kalau kita berusaha terus itu tidak akan bisa mendapatkannya. Contohnya aja, andai kata kita nggak punya bakat jadi pengajar, tapi karena kita paksa kuliah di IKIP, lama-lama kita mampu untuk mengajar. Karena apa? Karena ada praktek PKL, mengajar di lapangan, kan begitu. Jadi kalau kita mau timbul percaya diri kita, harus kita paksakan. Saya harus bisa. Kan begitu. Rasa malu kita hilangkan. Kan begitu. Umpama contohnya ceramah seperti ini. Saya dulu juga asalnya tidak bisa. Assalamualaikum aja dedek, mau ngomong dipikir, kan begitu. Mau ngomong aja dipikir, ngomong dipikir. Lah, supaya tumbuh atau timbul kepercayaan pada diri saya harus berani tampil di muka umum. Bukan masalah enak tidak enaknya, yang penting pokoknya berani tampil. Enak nggak enak urusan belakang. Khutbah Jumat ya juga harus tampil, enak nggak enak urusan belakang, kan begitu kan. Lah, ini caranya menumbuhkan percaya diri, kan begitu. Karena kalau kita berusaha untuk memperbaikinya, lama-lama juga kita akan dapat pengetahuan dan kita percaya diri kita juga akan timbul. Sama, semua penceramah juga nggak akan tiba-tiba dia mampu ceramah, baik Jainuddin, baik Hakim. Tanya aja, awalnya nggak seperti itu, kan begitu. Tapi proses, diminati proses, ya kan, disukai, kan begitu ya. Kemudian proses membaca buku dan akhirnya disampaikan enak dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama orang suka, akhirnya percaya dirinya timbul, kan begitu kan kasarannya. Sehingga dia berhadapan dengan siapa saja juga akan berani, kan begitu. Itu salah satu contohnya. Jadi intinya itu masalah proses waktu saja, kan begitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya kira waktunya sudah cukup malam dan ini perlu kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.